أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita masih di pelajaran kelima, yaitu tentang Rasulullah idolaku. Kita masuk yang B, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Sulaiman bin Daud bin Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwanaidab bin Irmi bin Nashrun bin Farid bin Yahudza bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau nasabnya itu sampai bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, sebelum Nabi Allah Ibrahim melalui Nabi Allah Ishaq alaihi salam, sebelum Nabi Allah Ishaq melalui Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi beliau ini memang keturunan daripada keturunan para nabi dan rasul. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan Nabi Daud alaihissalam, ayahandanya, sebagai seorang raja. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal adalah dapat memerintahkan angin, hewan, dan jin. Bahkan seluruh binatang tunduk kepada beliau. Masya Allah. Kemudian di umur 11 tahun, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sudah terlihat kepandaiannya, ketajaman berpikir, serta kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Itu yang terlihat dari umur 11 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul ketika sudah cukup usianya. Maksudnya apa? Usianya sudah matang. Istana beliau sangatlah megah, dibangun dengan bergotong royong oleh para jin, manusia, jin, dan hewan, ya. Nah, di sini ada kisahnya nih, kisah Nabi Sulaiman bersama tentaranya bertemu dengan pasukan semut. Kalian bisa lihat di bukunya masing-masing, ya. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari pontang-panting ketakutan menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar suara semut yang ketakutan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk berhenti, menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya, dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Nah, di sini kita lihat nih sikap Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa kita harus menyayangi hewan, bahkan kepada semut sekalipun, ya. Jadi kita harus menyayangi hewan walaupun binatang yang paling terkecil, yaitu semut, ya, agar tidak mengganggu dan menyakiti selama hewan tersebut tidak mengganggu kita. Makanya di sini pelajarannya adalah kita harus menyayangi hewan, karena hewan yang terkecil aja, semut, itu harus kita sayangi, apalagi hewan-hewan yang besar, ya. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-15 sampai 44. Kalian bisa melihat di Al-Qur'annya masing-masing yang ada terjemahannya sambil dibaca, dan dibaca juga terjemahannya daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Alhamdulillah, kisah keteladanan Nabi Sulaiman sudah dipaparkan, walaupun sebentar, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Masih banyak lagi kisah-kisah Nabi Sulaiman yang lain. Mungkin ini saja yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kisah-kisah keteladanan Nabi yang lainnya akan diberikan melalui video-video yang selanjutnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama berdoa sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Quran surat Al-Asr dan juga doa penutup belajar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di video-video selanjutnya akan lebih baik lagi. Bapak akhiri, Bapak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.